Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab Al-Khauf. Hadis yang ke-11. Kata Imam An-Nawawi, wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni ara ma la tarawna. Inni ara ma la tarawna. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Ini bukan bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib. Akan tetapi ada sebagian perkara gaib itu yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Tidak semua perkara gaib yang tidak kita ketahui lalu Rasulullah mengetahuinya. Hanya perkara-perkara yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah zat yang mengetahui perkara gaib. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib tersebut. Illa man irtada mir rasul. Kecuali orang yang Allah ridhoi dari para rasul. Apabila Allah mengizinkan, memberitahunya, menginformasikan dari perkara gaib itu, maka Rasulullah pun mengetahuinya sebatas yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, attatis sama'u wa huqqalaha anta itta. Ini di antara yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahwa langit merintih. Wa huqqalaha anta itta, dan pantas baginya merintih, bersuara. Kenapa bersuara, merintih atau seolah merasakan keberatan, ibarat sebuah kendaraan motor atau kursi dinaiki oleh banyak orang, maka ada suara menjerit atau ada suara sedikit keberatan dari kursi tersebut. Ada suara yang kita dengar. Atau ketika naik unta, kebanyakan yang naiknya maka terdengar ada suara yang berbeda dari unta tersebut. Nah, ini kenapa langit ini menjerit atau merintih? Kata Rasulullah, ma fiha maudi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Karena tidak ada di sana tempat untuk 4 jari, kecuali di situ ada satu malaikat yang meletakkan dahinya seraya bersujud kepada Allah Ta'ala. Begitu penuhnya langit ini oleh malaikat-malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasulullah tadi, ma fiha maudi'u arba'i asabi.
Tidak ada tempat untuk 4 jari kecuali di situ ada malaikat. Saking penuhnya. Tidak ada ruang kosong kecuali ada malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka makhluk Allah yang senantiasa taat, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena penuhnya langit oleh yang bersujud ini membuat ada suara keberatan dari langit ini, seolah menjerit atau merintih dari langit ini. Ini diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditampakkan kepada beliau. Dari perkataan ini menunjukkan bahwa jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Kalau semua langit ini sampai penuh oleh malaikat, sedangkan luas langit itu adalah sangat besar, sangat luas, menunjukkan jumlah malaikat itu sangat banyak dan membuat hati kita berbinar, membuat hati kita mendapatkan tasliyah, hiburan, bahwa orang-orang yang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah, yang beribadah kepada Allah taala itu sangatlah banyak. Jadi kalau jumlah kita misalnya merasa sedikit, ketakutan, kesepian, sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin jumlah kita sedikit, tenang, banyak saudara-saudara kita dari makhluk Allah yang lain, malaikat adalah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan dalam hadis yang lain itu ketika Rasulullah menyebutkan Baitul Ma'mur yang ada di atas langit. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya penduduk langit. Jika di bumi ini ada Ka'bah, maka sejajar dengan Ka'bah itu di atas langit sana ada Baitul Ma'mur, dan itu tempat tawafnya para penduduk langit. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa datang ke Baitul Ma'mur itu setiap harinya 70.000 malaikat. Besoknya datang 70.000, besoknya datang 70.000, dan malaikat yang berbeda lagi. Bukan yang kemarin datang lagi. Kita haji, umroh mungkin ada yang bolak-balik, surat Anfal bolak-balik, umroh. Nah, ini malaikat ini kata Rasulullah SAW, 70.000 datang hari ini, besoknya datang lagi, setiap hari. Kita dikalikan saja, kalau 10 hari jadi berapa, kalau 100 hari jadi berapa. Ini dari dulu sampai sekarang, menunjukkan banyaknya orang-orang yang makhluk Allah Subhanahu wa taala dari malaikat ini yang menyembah Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini seyogianya menjadikan kita percaya diri, tidak kesepian. Banyak sekali yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di majelis-majelis ilmu seperti ini, mungkin jumlahnya terkadang sedikit, dua dikit, tapi Rasulullah SAW mengatakan, apabila ada majelis ilmu, tidaklah suatu kaum berkumpul di majelis ilmu kecuali malaikat turun, ikut hadir di majelis ilmu tersebut, kata Rasulullah SAW. Dan jumlahnya berapa? Wallahu a'lam. Mereka adalah makhluk Allah yang senantiasa taat kepada Allah, senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Demi Allah, seandainya kalian tahu seperti yang aku ketahui. Nah, seandainya kita diberi kesempatan melihat, berpengetahuan sebagaimana pengetahuan Rasulullah SAW, diperlihatkan beberapa perkara gaib kepada Rasulullah SAW, baik perkara gaib yang telah lampau atau perkara gaib dari yang akan datang. Termasuk yang akan datang itu, yang akan datang di hari kiamat. Sebagian siksa kepada ahli neraka ditampakkan kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang beliau lihat ketika Isra Mi'raj. Atau pernah juga Rasulullah melihatnya ketika sedang sholat kusuf, sholat gerhana. Beliau lihat sebagian nikmat Allah di surga, juga sebagian siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita melihat semua itu sebagaimana Rasulullah SAW melihat, maka kata Rasulullah, dohiktum qalilan wala bakaitum katsira.
niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak-banyak menangis. Sedikit tertawa, banyak-banyak menangis. Bahkan ketika Rasulullah melihat salah satu nikmat surga berupa buah anggur ketika sholat kusuf, Rasulullah SAW sampai tidak sadar berusaha untuk meraihnya, tertarik dengan anggur tersebut. Lalu ada suara yang mengatakan belum waktunya, maka beliau tidak bisa mengambilnya. Sampai jinjit ketika sholat Rasulullah SAW. Ketika ditanyakan setelah sholat oleh para sahabat, Rasulullah menjelaskan, tadi saya diperlihatkan sebuah anggur yang seandainya saya bisa memetiknya, kemudian diberikan kepada kalian, niscaya tidak ada yang diharapkan lagi oleh kalian kecuali kematian. Udah ingin segera mati, nggak kepikir lagi nikmat-nikmat yang ada di dunia, nggak kepikir lagi istri-istri di rumah, istri-istri atau kenikmatan yang lainnya. Kita ingin segera mendapatkan kenikmatan satu buah anggur itu saja. Begitu juga sebaliknya ketika melihat siksa neraka. Ini penggambaran yang baligho dari Rasulullah SAW, penggambaran yang sangat agung. Rasulullah melihat, Rasulullah tidak bisa menjelaskan kepada kita, menayangkan kembali kepada kita sebagaimana yang beliau lihat, tapi luar biasa dalam perkataan Rasulullah SAW dengan menggambarkan, seandainya kalian melihat sebagaimana yang aku lihat, maka kalian akan banyak menangis dan akan sedikit tertawa. Dari situ tergambar, berarti luar biasanya dari perkara-perkara yang gaib, baik berupa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berupa siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan membuat kita takut. Lalu ditutup oleh Rasulullah SAW. Lanjutan dari Rasulullah SAW, wala bakaitum katsira, kalian akan banyak menangis. Nih, bukan hanya itu, wa ma talazzadtum bin nisa'i alal furs. Kalian juga tidak ingin bersenang-senang dengan istri kalian. Udah nggak kepikir lagi. Antara sangat berharap dengan surga atau karena sangat takut dengan neraka. Dan ini suatu yang bisa diterima oleh akal kita, oleh kejiwaan kita. Umumnya kalau orang sangat takut, sampai lupa dengan makan, lupa dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Termasuk juga ini menunjukkan dahsyatnya apa yang bisa disaksikan dari perkara-perkara gaib berupa siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang lainnya, sampai-sampai kita banyak menangis dan tidak ingin bersenang-senang dengan istri. Seberapapun cantiknya, seberapapun jumlahnya, istri kita ditinggalkan udah karena takut dengan apa yang ada di depannya. Bahkan kata Rasulullah, wala kharajtum ilas su'udat taj'aruna ilallahi ta'ala, dan yang akan kalian lakukan adalah keluar naik ke tempat-tempat yang tinggi, ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta perlindungan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini seyogianya yang kita lakukan seandainya kita membayangkan, mendengar hadis Rasulullah SAW tentang siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita segera memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di riwayat yang lain, Abu Dzar kemudian mengatakan, lawadidtu anni kuntu syajaratun tu'dad. Ini mendengar hadis ini, Abu Dzar kemudian mengatakan, dia langsung tergambar nih, padahal tidak ditayangkan oleh Rasulullah SAW, baru diceritakan seperti itu. Maka Abu Dzar mengatakan, aduh, saya berangan-angan seandainya aku menjadi sebuah pohon yang ditebang saja, tidak jadi manusia yang kemudian nanti setelah mati akan dituntut pertanggungjawaban dan seterusnya. Aduh, ngeri dengan cara seperti itu. Kalau sampai kita apabila mengetahuinya sampai tidak berharap lagi kepada istri, dicuekin, padahal dia seseorang yang paling kita kejar-kejar, paling menyenangkan bersamanya, kemudian ditinggalkan, menunjukkan dahsyatnya apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti berupa siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang lainnya. Ini membuat Abu Dzar berangan-angan, aduh, kalau begitu seandainya saya jadi pohon yang ditebang saja, jangan jadi manusia seperti ini. Resikonya ternyata berat, belum tentu juga selamat kita di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.